Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Purnomo Satya Yudi dari kelompok 10 Hukum Lingkungan kelas K. Pada kali ini, kelompok 10 akan membahas mengenai materi sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus dibagi dan tidak dihabiskan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sebagian ada yang dapat diperbarui, namun memerlukan waktu yang sangat lama. Yang diartikan di sini jumlahnya terbatas dan bisa saja berkurang jika terus-menerus dipakai. Oleh karena itu, energi yang tidak terbarukan itu harus dilestarikan dan diganti oleh energi terbarukan. Berikut jenis-jenis sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi sendiri itu merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dikarenakan minyak bumi itu termasuk dari hasil tambang yang berasal dari bebatuan dan organisme hewan serta tumbuhan kecil yang mendukung pembentukan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah batu bara. Batu bara sendiri merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup dan mati sejak 100 sampai 400 juta tahun yang lalu. Batu bara sendiri digunakan sebagai pembangkit listrik di berbagai negara, contohnya seperti di Indonesia sendiri. Namun, karena proses terbentuknya batu bara ini bisa dibilang cukup lama, maka batu bara juga perlu dikurangin penggunaannya. Oke, selanjutnya ada gas alam. Sama halnya dengan minyak bumi, gas alam pun juga berasal dari fosil purba yang berada di perut bumi. Dan tak jarang juga gas alam ini ditemukan bersamaan dengan minyak bumi. Oh iya, gas alam hasil pertambangan ini biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik, tenaga uap, atau yang biasa kita kenal dengan PLTU. Tak hanya itu, terkadang hasil tambang ini juga dikelola menjadi cairan yang dapat digunakan sebagai bahan kendaraan atau yang biasa kita kenal sebagai bensin. Terima kasih. Lalu yang terakhir adalah timah. Timah sendiri berasal dari biji-biji timah yang terpendam di dalam perut bumi. Timah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu timah celah yang biasa ditemukan pada batuan granit bumi dan timah endapan yang berasal dari darat, dasar laut, serta dasar lembah. Timah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti komponen pasta gigi dan pembuatan gigi palsu, komponen pembuatan aluminium foil, dan lain-lainnya. Sumber daya tak terbarukan tidak boleh habis. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan energi terbarukan sebagai alternatif. Implementasi kebijakan baru tersebut dalam rangka kebutuhan energi nasional telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pengelolaan kebijakan energi baru dan energi terbarukan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Pengelolaan energi baru dan energi terbarukan harus senantiasa berdasarkan pada asas-asas melakukan pengusahaan dan pengelolaan energi, yaitu yang pertama asas kemanfaatan, asas efisiensi, asas berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan, ketahanan nasional, dan keterpaduan. Jika asas-asas ini dan kebijakan telah terlaksana dengan baik, maka energi yang tak terbarukan kita bisa atasi dan tidak dapat habis. Selanjutnya, bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan supaya sumber daya tersebut tidak habis? Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat kita ambil supaya sumber daya tersebut tidak habis. Langkah yang pertama ada konservasi energi. Konservasi energi mendorong pemanfaatan energi secara efisien dan rasional, tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan. Misalnya yang pertama, konservasi di sisi pembangkit yang didahului oleh audit energi. Yang kedua, mengurangi pemakaian listrik yang bersifat konsumtif, keindahan dan kenyamanan. Yang ketiga, mengganti peralatan yang tidak efisien. Dan yang keempat, mengatur waktu pemakaian peralatan listrik. Langkah yang kedua adalah diversifikasi energi, yaitu upaya penganeka-ragaman, penyediaan dan pemanfaatan
berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Dalam rangka diversifikasi, penggunaan energi dari non-renewable energy resource ke renewable energy resource. Misalnya, yang pertama, mengganti upaya pengganti BBM dengan biodiesel. Yang kedua, mendorong pembangunan PLT mikrohidro di pedesaan. Dan yang ketiga, mengurangi peran pembangkit BBM dan menggantikannya dengan pembangkit non-BBM. Kali ini, dalam hal mengapa pembagian sumber daya tak terbarukan harus terus dilakukan baik di Indonesia maupun di dunia, yakni karena energi harus terus tersedia, merata, dan juga terjangkau, yang mana saat ini pemerintah sudah menambah kapasitas pembangkit listrik sehingga dapat meningkatkan distribusi energi, guna meningkatkan rasio elektrifikasi dan juga pemerataan serta keterjangkauan energi. Saat ini pemerintah pun telah menambah berbagai nilai tambah seperti contohnya penyedia insentif dan juga pemangkasan perizinan-perizinan guna investasi dan juga beberapa layanan-layanan yang berbasis online.